Ada yang tersakiti di bulan Desember 2025 ini. Kita buka karma buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Desember ini. Apa sih yang dia rasakan gitu buat seseorang yang udah menyakiti. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Halo. Buat zodiak Pisces, seseorang yang nyakitin zodiak Pisces di pertengahan bulan Desember 2025 ini, apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama ya. Karma apa yang dirasakan sama seseorang yang udah nyakitin zodiak Pisces di pertengahan bulan Desember 2025. Ini kartunya Pisces, kita buka dulu. Ketika nyakitin gitu ya, energi dia sedang apa sih, lagi gimana sih keadaannya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Pisces, ini energinya ya, kita buka sama-sama. Halo. Ini energi seseorang yang nyakitin zodiak Piscesnya dulu gitu ya, sebelum ke karmanya. Jadi kenapa sih dulu dia nyakitin Pisces di keadaannya? Energinya masalah yang numpuk. Permasalahan dia begitu banyak sampai dia ragu gitu ya untuk menghadapin, untuk narusin, untuk melanjutkan hubungan sama Pisces. Gini Pisces, orang di hubungan mungkin di pacaran ya, ketika salah satu masalah numpuk gitu di kehidupannya, kok jadi ngerembet ke pasangan, itu mungkin wajar kalau salah satu kurang pengertian gitu ya, kurang rasa pengertian. Tapi yang anehnya kok gini ya, Pisces biasanya ngerti, tahu seseorang di sana banyak masalah, tapi keadaan di sini masalahnya dia gitu, dari masalahnya dia ngerembet ke hubungan ini. Pisces juga nggak bisa ngusahain, susah udah nyoba buat ngelakuin, ngusahain ya untuk memperbaiki keadaan, tapi kok masalah malah semakin numpuk, masalah malah semakin banyak. Di energi ini Pisces juga bingung. Jadi pangkal masalahnya dulu sampai dia bisa nyakitin Pisces kayak gini, sebenarnya bukan dari masalah hubungan ini, tapi dari permasalahan dia dengan keadaannya dia sendiri gitu ya, sampai ngerempet ke hubungan ini. Kita buka aja lah energinya seperti apa. Kenapa gitu seseorang di sini kok masalahnya banyak banget gitu ya, sampai ngerembet ke hubungan. Dia lagi ngusahain uang, dari segi uang, harta, tapi belum ada keseimbangan. Oh, yang halangin peleburan. Jadi kayak gini, orang teh kayak terbelit sama uang, sama hutang kah gitu ya. Dia pengen coba nyari keseimbangan, tapi ternyata nggak ada. Nah, ngepek ke si pasangannya. Mungkin dia pikir si pasangan nggak bisa ngebantu tentang keadaannya dia. Sampai-sampai semua ini berakhir lebur di hubungan gitu ya. Wajar, karena gini, ketika punya hubungan salah satu punya utang, punya apa gitu di kehidupannya, dia mungkin nggak mau bawa Pisces untuk masuk ke masalahnya dia. Tapi kok yang aneh di sini, kenapa jadi permasalahannya dia jadi ngerembet ke hubungan gitu ya, dianya kayak yang lari dari hubungan, kayak malah masalah malah ke hubungan aja ya masalahnya. Di sini Dedet. Adakah jalan keluar untuk keadaan ini? Nggak ketemu ya. Peleburan. Pisces di sini siapa yang masalah gitu ya, yang kita nggak tahu, padahal perasaan lagi baik-baiknya kok jadi masalah gede gitu. Seorang di sini sebenarnya lagi bermasalah dari keadaan ini. Ada sesuatu yang dia kerjakan, dari sesuatu yang dia kerjakan kayak ngumpul-ngumpul uang gitu, tapi ngumpul-ngumpul uangnya buat memperbaiki masalahnya dia pergi dari kehidupan Pisces ya.
ngumpul-ngumpul uang buat apa, kayaknya ada utang atau apa gitu ya, dia pengen beresin sendiri, cuma dianya ribet sendiri di kehidupannya, makanya jadi konflik sama Pisces, jadi masalah sama Piscesnya. Ada peleburan di kehidupannya kayak gini ya, peleburan dedet ini tuh dari keadaan kayak yang kenapa sih dia seperti itu, kayak yang dikasih teguran di kehidupannya tapi dia nggak mampu buat memperbaiki keadaan itu gitu, malah masih terjerumus di energinya dia kayak gitu. Pisces mungkin di sini yang nggak tahu apa-apa, jadi kok kenapa bisa seperti ini gitu Pisces, sedangkan Pisces di sini ngusahain tapi kayak nggak dihargain di keadaannya, malah konflik masalah sama Pisces. Udahlah, bubar hubungan ya. Nah, saat ini seseorang di sana sebenarnya gini Kak, di energi ini kayak yang Pisces mungkin ngerasa tersakiti karena kesalahannya dia juga gitu ya. Tapi di keadaan dia sebenarnya ada teguran dari keadaan itu. Nah, sekarang karena energinya nyakitin Pisces mungkin bisa bertambah tegurannya ya. Kita doakan aja yang baiknya lah buat seseorang di sana, seenggaknya kalau apalagi kalau ini hubungan asmara, seenggaknya sebelumnya pernah ngerasain bersama bareng, pernah bahagia bareng bersama gitu ya. Jadi doakan yang terbaik aja. Ini karmanya tabur tuai ya, dia udah nyakitin Pisces di energinya ya, sekarang berasa hukumannya. Ini kartunya kita buka sama-sama. Pisces, halo. Karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Pisces di energinya seperti ini. Karma apa sih yang dia dapatkan di keadaan saat ini gitu, ketika dia udah nyakitin Pisces di keadaannya. Halo Pisces. Tentang sesuatu yang dia kerjakan saat ini, lagi ngusahain, lagi berusaha, lagi bekerja. Ini kemarin juga ngusahain, sekarang juga ngusahain. Waktu konflik sama Pisces juga dia kerja, berusaha gitu. Tapi kayak percuma gitu ya kalau usaha kerja, tapi dibalik itu kejelekan dia, sifat jeleknya dia belum dibuang, susah. Jadi apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia usahakan gak akan ada hasilnya, habis lagi, hilang lagi gitu ya. Apakah akan ada perubahan? Sedangkan di sini di pertengahan bulan Desember dia dapat karmanya, dapat hukumannya dari apa yang dia lakukan. Ini masih ada godaan Kak, dia masih tetap terjerumus di keadaan itu gitu ya, berharap ada orang lain yang ngasih, tapi ternyata nggak ada Queen of Pentacle yang halangin. Jadi kayak gini ya, ini the devil, hal yang jelek yang dia lakukan, sesuatu yang jelek sebenarnya lambat laun ngerugiin dirinya sendiri, bahkan lebih parahnya bisa ngehancurin kehidupannya sendiri gitu. Dia bukan mau berusaha, yang dia usahakan, yang dia kejar, ada seseorang yang ngasih kebahagiaan ke dia gitu. Apapun caranya itu, walaupun dia ngelakuin hal-hal yang gak baik gitu di energi ini. Cuman sebenarnya ketika dia ngelakuin keadaan ini, keadaan malah semakin sulit. Ini the devil, godaan yang mungkin dia pikir ini lebih baik nanti buat kedepannya, akan ada rezeki yang datang. Uang yang datang, rezeki yang datang, sesuatu yang diharapkan gak datang. Justru ini yang ngehalangin di saat dia ngelakuin hal-hal yang gak baik ini gitu ya, rezeki uang hartanya gak ada, susah, rezeki miliknya ketutup sama kelakuannya dia gitu ya. Nego Pentacle Kak, walaupun berharap gitu ya ada seseorang yang datang ngasih kebahagiaan ke dia, kalau energinya dia masih the devil, sebenarnya yang datang bukan orang-orang baik, orang-orang yang gak baik, yang punya niatan gak baik ke dianya ya di energi ini. Jadi siapa di sini yang lebih baik di energi ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja lah ya, mudah-mudahan seseorang di sana berubah menjadi baik. Soalnya apakah kalau dia lama di energi the devil ini, jalan untuk dia baik, untuk dia ke jalan yang lebih baik lagi, lebih susah. Ujian di kehidupannya ketika nanti dia mau berubah jadi baik gitu ya. Ini kartunya kita buka aja energi-energinya seperti apa, sambil kita buka readingan. Yang mau belanja silahkan klik aja linknya di sini, atau yang mau lihat-lihat juga silahkan. Jadi seseorang di sini gimana sih? Kenapa sih ini energi the devil tapi mengharap kebahagiaan yang datang? Jadi kayak yang menipu diri gitu Kak. Ngedeketin orang teh bukan buat
sama-sama saling perubahan gitu ya di kehidupannya, tapi ngedeketin uang kayak buat nyari uangnya aja, ngedeketin orang kayak buat nyari uangnya aja gitu, kayak morotin uang di orang lain. Tapi justru keadaan itu malah ngerugiin dirinya sendiri buat jangka waktu panjang gitu ya, karena ini nanti kehidupannya semakin berat kalau keadaannya seperti itu. Di sini ada hangman Kak, hangman belum saatnya. Apa sih yang belum saatnya? Sesuatu yang dia usahakan tentang keberhasilan, belum saatnya menemukan keberhasilan selama dia ngelakuin hal itu gitu. Ini the devil, soalnya tengahnya yang namanya the devil, lambat laun ngerugiin dirinya sendiri. Saat ini orang yang nyakitin zodiak Pisces di keadaannya berharap ada kebahagiaan yang datang berupa uang, berupa harta gitu ya, berupa sesuatu yang bisa ngasih dia kebahagiaan. Berharap seperti itu. Kartu paling bawahnya, apakah ada sesuatu yang seperti itu? Ini diam, energinya hening. Yang ngehalangin Page of Cup, apa yang dia kejar nggak ada hasilnya, nggak sesuai dengan harapan, malah masalah-masalah yang datang, diuji kesabarannya. Jadi karena yang dia kejar ego gitu ya, mungkin dia rasa jalan ini yang paling terbaik, yang paling cepat, tapi ternyata pas dia usahakan, bukannya kebahagiaan yang datang, tapi keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Malah masalah konflik datang yang mungkin memaksa dia untuk sabar di energinya. Tengahnya tentang the devil, godaan sesuatu yang makin lama makin ngerusak dirinya sendiri gitu. Di energi ini Nine of Pentacle, dia kurang mensyukuri apa yang dia miliki, yang dia kejar keinginannya aja gitu ya. Queen of Pentacle di sini kayak dia pengen ada perubahan dari segi keadaan, uang, harta, tapi energinya nggak mensyukuri dengan apa yang dia miliki gitu. Ketika seseorang punya energi nggak bisa bersyukur sama apa yang dia miliki, biasanya apa yang dimiliki hilang, cepat hilangnya gitu, cepat habisnya. Terus di sini juga jalannya jalan nggak baik. Makanya kenapa sih saat ini, kenapa nanti target kedepannya di pertengahan bulan Desember terasa berat banget gitu ya ngejalaninnya ya, karena energi yang kurang bersyukur. Gimana sih apa yang dimiliki hura-hura, hura-hura gitunya. Energinya kayak gitu di keadaan dia. Saat ini yang dia rasakan apa sih karmanya? Hangman. Apa yang dia mau, apa yang dia cari, apa yang dia kejar, belum kelihatan hasilnya, malah yang ada nyakitin dirinya sendiri. The Fool, energi memulai tujuan, nggak tahu, nggak punya arah tujuan gitu. Seseorang di sini ada energi The Fool, ada energi Three of Wands, ada energi Five of Pentacle, targetnya Hangman. Menuju tujuan yang diusahakan di keadaan sebelumnya, ini nggak tahu arah jalan tujuannya harus kemana gitu ya, kayak nggak punya arah. Yang dia tahu, dia harus memulai lagi untuk mengejar sesuatu yang mungkin dia anggap sulit untuk mencapai tujuannya. Karena kenapa sih dia menganggap sulit untuk mencapai tujuannya? Karena masalah-masalah datang, konflik datang, rezeki nggak kelihatan gitu ya dari tujuan dia. Makanya dia nggak jelas tujuannya, walaupun memulai nggak jelas tujuannya. Ini Four of Wands. Jadi gini ya, tujuan gak jelas kayak gini. Kelihatan sih mau kemana arah nyari uang. Misal deketin orang, nyari uang gitu ya di orang itu. Ini pondasi hubungan tentang pendekatan sama seseorang, dekat sama seseorang, cuma niatannya nggak baik. Targetnya ke situ, nyari kesenangan di keadaan semua dari permasalahan yang ada. Cuman di sini ada peleburan, berarti hubungan keadaan yang dulu dia pernah bahagia di kehidupannya dia sekarang hancur. Dia terluka hati perasaannya. Tapi mau gimana lagi, keadaan udah kayak gini gitu ya. Udah jalan yang dia pilih kayak gini. Jadi kayak gini, ya Kak, ini kan energinya kurang bersyukur. Yang dia cari uang, yang dia usahakan uang. Ketemulah sama orang yang mungkin bisa ngebahagiain dia, tapi di sini, di situ seseorang yang ngebahagiain dia cuman sesaat gitu, cuman kayak beli aja gitu ya. Ya udahlah, uang segitu buat apa gitu ya. Ketika dia bosan ya ditinggalin. Ini energi peleburan, sakit hati yang dia rasakan. Karena emang seseorang yang dia harapkan itu, dia tahu yang dia harapkan cuma uangnya gitu. Ini Page of Pentacle.
5 of Wands, permasalahan-permasalahan datang yang jadinya bikin ragu, dia nggak tahu arah tujuannya harus kemana saat ini. Yang ini di keadaan sebelumnya yang dia rasakan hanya rasa kecewa. Jadi ketika ini karena emang godaan ya, the devil yang datang godaan. Ketika dia berharap lebih di keadaan dia saat itu, di hubungan dia saat itu, sebenarnya bukan harapan yang didapat, malah rasa kecewa yang ditemui. Ini 2 tongkat, kayak nyari jalan lagi, harus ke kiri atau ke kanan. Ya saat itu gitu ya, soalnya ini keadaan sebelumnya, saat itu dia bingung harus kemana arah tujuannya ketika ditinggalin sama orang yang dia anggap bisa buat ngebahagiain dia. Sekarang keadaan dia tinggal sendiri di pertengahan bulan Desember ini. Targetnya kok terasa berat banget buat ngejalanin kehidupannya, ada rasa berat buat ngejalanin kehidupannya. 9 of Wands, dia mencoba untuk berdiri, tapi pikiran nggak tenang di keadaannya karena pilihannya yang salah. Tapi di sini masih ada the devil, berarti masih tergoda sama kejelekan-kejelekan. Jadi gini ya, kita Pisces di energi ini sebenarnya harus berterima kasih sama keadaan, gitu ya. Kita nggak usah sakit hati, nggak usah sakit perasaan, karena sebenarnya keadaan memberitahu Pisces kalau dia emang nggak baik sama Pisces. Diperlihatkan semua kejelekan-kejelekannya. Karena di sini masih ada the devil, dia juga masih tergoda sama keadaan ini. Jadi gini, karma untuk seseorang ini sebenarnya udah berasa di perjalanan bulan Desember. Tapi namanya orang gitu ya, nggak ada kapoknya. Ke situ lagi larinya. Sampai kapan sih? Gitu ya. Sampai kapan? Sampai dia merasakan sendiri. Ini sekarang juga udah ngerasain sebenarnya. Pikiran pusing gitu ya, banyak masalah. Ini harus gimana? Udah ngerasain. Ini Queen of Swords, tentang di pikiran, ketegasan di pikiran. Ini Ace of Pentacles, tentang uang harta yang bisa didapat. Queen of Swords tentang ketegasan. Ace of Pentacles tentang yang diharapkan. Jadi gini ya, dia terlalu keras kepala untuk sesuatu yang gak baik untuk dirinya sebenarnya. Masih mending kalau dia sendiri gitu ya, tapi kalau dia bawa anak, bawa keluarga kita, itu yang bahaya. Soalnya jalan yang dia lakukan jalan yang gak baik di energi ini. Dianya keras kepala, yang dia harapkan cuman uang aja ya, sama uang aja. Tapi di sini jelas ini Hangman. Kebahagiaan dia belum datang dalam bentuk uang karena kelakuan sifat jeleknya yang gak baik gitu. Walaupun ada cuman sesaat aja. Yang ditakutin apa sih? Berakhir. Yang ditakutin dia gak bisa lagi buat nyari jalan untuk menemukan kebahagiaan dia. Cuman di sini susah ya. Ini masih tetap egois, Kak. Masih tetap seseorang yang sama seperti dulu, masih egois. Jadi gimana ini? Ya, gitulah ya. Gini ya. Ini orang nggak baik. Makanya kemarin diperlihatkan sama zodiak Pisces tentang kejelekan-kejelekannya dia. Tanpa Pisces nyari tahu juga Pisces tahu gitu ya. Seseorang di sini nggak baik, jelek. Mungkin di saat itu Pisces terasa tersakiti, tapi sebenarnya dia lebih tersakiti lagi keadaan saat ini. Karena apa? Ketika dia mau berubah menjadi baik, keadaan malah semakin sulit. Sebenarnya di situ teguran. Jadi orang mau hijrah ke sesuatu yang baik, itu mau hijrah jadi baik, tapi godaan malah semakin gede, cobaan malah semakin gede. Ya semakin dia jahat di keadaannya, semakin the devil itu tergoda sama the devil, semakin susah dia jalan untuk baik gitu. Udahlah, tugas kita dah ngebahagiain diri kita, senangin diri kita, Pisces, kemana bahagianya, kemana senangnya. Alam keadaan udah ngasih jalan gitu, udah ngasih petunjuk untuk Pisces bahagia. Jadi doakan ajalah orang yang ngiling sama Pisces ini bisa berubah jadi baik gitu ya. Seperti itu Pisces, energinya makasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng juga makasih banyak, yang udah personal reading juga makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Rizky Tarot.